Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maisasari, NIM 19121136, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan rangkuman perilaku berisiko HIV/AIDS. Video yang pertama yaitu What is HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan jika kita mengembangkannya, kita bisa melihatnya yang tercermin dalam namanya Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV pada manusia. Akibat dari infeksi HIV adalah kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. HIV membunuh sel darah putih yang disebut dengan CD4. Sel ini adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Jika jumlahnya kurang, maka sistem kekebalan tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi HIV. Jumlah sel CD4 dapat dihitung melalui tes darah khusus. Jumlah normal pada orang sehat berkisar antara 500 sel sampai 1000 sel. Setelah terinfeksi HIV, maka jumlah ini akan terus menurun. Jadi kadar ini mencerminkan sistem kekebalan tubuh semakin rendah dan semakin rusak. HIV bukan saja menyerang pada kalangan WPSL atau wanita pekerja seks langsung, WPSTL wanita pekerja seks tidak langsung. Penggunaan narkotika suntik, waria, gay, dan pasangan berisiko tinggi, tetapi juga pada bayi, remaja, perempuan, dan laki-laki yang taat pada agama, petugas kesehatan, dan orang-orang yang umumnya. HIV menyebar sangat pesat di kalangan ribuan remaja melalui hubungan seksual. Ketika seseorang dinyatakan positif HIV, maka ia akan mengalami berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun dalam hubungan dengan lingkungannya. Keadaan ini tentu saja menyebabkan individu berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Hal ini yang membuat pengidap HIV enggan membuka jati dirinya karena stigma negatif tersebut. Padahal pengidap HIV juga berhak mendapat perlakuan sama dengan masyarakat pada umumnya. Rentannya penderita HIV terkena perasaan depresi ini disebabkan oleh stigma dan sikap diskriminatif dari masyarakat yang menganggap Oda adalah manusia pendosa, hukuman atas perbuatan penderita, dan penderita harus dijauhi karena dapat menyebarkan virus kepada orang yang dekat dengan dirinya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi penyesalan yang mendalam atas diri penderita, marah, kecewa, bingung, putus asa, tidak mempunyai harapan untuk masa depan, dan masih banyak lagi yang membuat penderita menjadi rentan terhadap depresi. Banyak studi menyebutkan bahwa religiositas kepatuhan dalam beragama berdampak positif bagi kesehatan, termasuk di dalamnya adalah depresi. Dimensi religiositas mencerminkan bahwa religiositas seseorang termanifestasikan dalam setiap dimensi kehidupan yang dilewatinya setiap hari, termasuk ketika orang tersebut berada dalam situasi yang menakutkan atau berada. Faktor-faktor yang mendukung peran religiositas pada penderita HIV dan AIDS. Yang pertama, faktor internal.
Faktor kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih sayang, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian. Sebagian besar subjek mengungkapkan mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, keluarga, pasangan hidup, dan teman terdekat. Dukungan yang sangat berarti diperoleh dari keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendukung religiusitas seseorang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ada 4 tema yang mempunyai harapan untuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke depan. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan, menghargai hidup pasca diagnosis HIV dan AIDS. Selanjutnya, butuh dukungan dari orang terdekat. Selanjutnya, mempunyai harapan untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Pada video kedua, kaum muda dan HIV atau AIDS di era digital mencegah kerentanan terhadap HIV atau AIDS melalui respon ketiga. Sebagai anak muda atau pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja, kita termasuk pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ini terjadi karena kita berusaha keras memberikan kesan baik kepada atasan maupun rekan kerja. Namun, usaha ini kadang tidak membarengi dengan pemahaman mengenai keselamatan dan keselamatan kerja atau K3. Resiko kecelakaan atau penanganannya. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan setidaknya ada 2,3 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan dan sakit akibat kerja. Ada 2 bentuk ancaman kecelakaan dan sakit, yaitu ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan. Untuk itu, menghindari ancaman K3 yaitu memberikan pelatihan untuk melindungi K3. Karena kaum muda merupakan kelompok usia produktif yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS, bisa dilihat dari data Kemenkes. Karena orang dengan HIV/AIDS ada di Indonesia mencapai 543 orang. Dilihat dari jenis kelamin, ternyata 70% adalah laki-laki dan 30% adalah wanita. Rentang umumnya ibu hamil menjadi rentang umum tinggi terjadinya HIV. Rentang umumnya ibu hamil menjadi rentang umum tinggi terjadi HIV. Dilihat dari kelompok usia menunjukkan bahwa 70% usia produktif antara 25 sampai 49 tahun, kemudian 20 tahun sampai 24 tahun sekitar 40% dan 15 sampai 16 terkena 1,5%. Pada kelompok pekerja muda terdapat beberapa faktor mempengaruhi resiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit di tempat kerja, termasuk tentunya penularan HIV/AIDS. Faktor-faktor resiko ini antara lain adalah perkembangan fisik, bahwa usia-usia remaja lebih rentan terkena HIV karena perkembangan fisik. Selanjutnya, video ketiga, rumah cemara pengidap HIV/AIDS dan mantan pengguna narkoba di Bandung. Dengan adanya rumah cemara, para mantan pengguna narkoba menjadi semangat dalam menghadapi hidup. Selanjutnya, video keempat, kisah ibu rumah tangga penyintas HIV yang seorang ibu rumah tangga yang bernama Yeni Sulfa Adelina atau
Oda dilihat dari kisah hidup Ibu Yeni, Yeni Sulfa Delina, seorang ibu rumah tangga yang jarang keluar rumah, dan ibu seorang rumah tangga yang rajin bekerja di atas rumah, dan dia terkena HIV. Berdasarkan data Dinas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV atau AIDS menurut golongan pekerja sepanjang tahun 1987 sehingga bulan Juni 2018 sekitar 15.026 ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.